Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hayu Failusufa, Magister Kesehatan Masyarakat. Kenapa ini kami laksanakan? Jadi dalam rangka, ini yang perlu disebutkan panitia tadi, dalam rangka memperingati milad Aisyah Semarang Selatan yang ke-60. Jadi berdirinya Aisyah Semarang Selatan itu sudah 60 tahun atau baru 60 tahun. Yang menjadi kewajiban kita adalah bergerak, melangkah, dan terus berupaya untuk kebaikan. Kemudian hari ini kita bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Karena memang ada korelasi antara gigi sehat dengan gizi yang mantap, juga kaitannya dengan bahasa anak. Fenomena itulah yang mendorong kami selalu mencintai anak usia dini, bagaimana memberikan fasilitasi agar mereka tumbuh kembang secara baik. Dan saya mewakili Bapak Dekan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Aisyah Semarang Selatan yang sudah 6 dekade atau 60 tahun berupaya dan berkhidmat untuk umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah Aisyah tetap bergerak berkemajuan. Terakhir kami buka
seminar ilmiah ini dengan mari kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa usia perkembangan anak yang usia golden age ini, kolaborasi antara keluarga, kemudian tenaga pendidik tentunya dengan tenaga kesehatan itu menjadi hal yang sangat menentukan nanti pada saat mereka berkembang ke usia pubertas, kemudian ke usia dewasa. Anak, monggo Ibu Medi tepuk tangan buat beliau. Baik, Ibu Medi ini saya perkenankan membacakan sedikit ulasannya dulu ya. Ibu Medi ini adalah dokter gigi anak. Beliau adalah pediatric dentist atau dokter gigi anak lulusan dari Universitas Airlangga, asli Surabaya ini. Selamat pagi. Jujur saya agak grogi sedikit tadi waktu masuk. Beliau-beliau senior-senior semua lebih berpengalaman daripada saya pasti. Namun semoga ilmu hari ini dapat diambil yang baik-baik saja, diimplementasikan ke sekitarnya, nggih, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu dari mulai masa kehamilan lalu lahir itu pasti ada buku KIA tersebut. Nah, itu pasti ada bagian kurva WHO yang mencatat milestone ataupun tahapan-tahapan anak, nggih. Nah, lalu selanjutnya ada motorik. Motorik ini ada dua, yaitu motorik kasar dan halus. Jadi anak-anak yang dia ini proses dari tummy time, proses merangkak, berjalan, berlari, lalu mulai menggambar, itu semua udah sesuai dengan milestone-nya masing-masing. Jadi ada tahapannya dan memang harus tercapai untuk menjadi anak yang sebuah anak yang ideal tumbuh kembangnya gitu. Lalu selanjutnya ada kognitif. Kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir, problem solving, untuk belajar. Jadi anak ketika diberi sebuah masalah, misal bajunya ada yang sobek, anak sudah bisa dapat melakukan apa yang harus dilakukannya. Itu dia masuk ke tumbuh kembang juga. Lalu yang keempat ada kemampuan bahasa. Jadi anak-anak dengan kemampuan bercakap, mengucap kalimat untuk kemampuan sosialnya dan juga untuk komunikasi kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda dan juga untuk teman sebayanya. Itu pasti butuh bahasa. Dan yang terakhir ialah sosial emosional, yaitu anak-anak yang dapat interaksi serta mengelola emosi. Artikulasi juga dihasilkan di penempatan lidah di antara gigi juga. Makanya itu ketika ada anak-anak nih yang dia amandel ya, biasanya bahasanya amandel. Kalau ada amandel, kemampuan dia untuk bernafas, anak-anak bernafas pasti dia berganti, nafasnya nggak dari hidung tapi dari mulut. Hal itu juga berpengaruh ke faktor perkembangan ucapan juga gitu. Jadi ketika sistem pernafasannya nggak baik, otomatis perkembangan ucapannya juga nggak baik. Jadi kalau anak berbicara beberapa huruf yang konsonan itu ada pengaruh dari gigi, atau terutama gigi depan dan juga gigi belakang yang di rahang bawah. Itu pasti berpengaruh dengan ucapan anak tersebut gitu. Lalu yang kedua mengucapkan kata, lalu menghasilkan suara juga, serta memberikan efek jangka panjang terhadap kemampuan bicara anak. Dan yang terakhir penting untuk stabilisasi dan pertumbuhan rahang. Mungkin sekitar usia 13 hingga 18 bulan itu anak-anak sudah mulai siap untuk naik tekstur gitu, karena memang pengunyahannya udah lebih kuat gitu. Perkembangan dari pengucapan anak sesuai usianya yang ideal. Yang pertama, anak
usia 2 tahun itu pasti sudah harus bisa mengucap P, M, H, N, W, ketika pokoknya ucapan yang dia mengatupkan bibir itu sudah mulai harus dilatih. Ketika anak-anak nih, berarti kan dia ada udara nih yang terlepas di antara gigi depan. Ketika gigi depannya biasanya kan banyak yang hilang tuh anak-anak gigis. Nah, otomatis udaranya tuh lepas. Lepaskan dia jadi nggak bisa ngomong S dengan baik. S, Z itu pasti agak susah. Pasti dia karena cuma pakai kemampuan bibir aja bicaranya, mungkin kalau bilang S, Z itu masih bisa, cuma ketika dalam satu kalimat itu sudah susah mengucapkannya, artikulasinya. Yaitu dia ion-ionnya dari bagian enamel, bagian terluarnya gigi itu dia mengalami gradasi. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan kadang kalau dalam satu perkumpulan ngomongnya juga langsung ceplas-ceplos gitu ya, kayak giginya kok nggak ada, gigis kayak gitu. Itu pasti berpengaruh ke psikologi anak. Anak cenderung malu, dia kalau udah malu menutup diri gitu nge. Kalau menutup diri ya berarti nanti tumbuh kembangnya akan terganggu. Solusinya gimana? Yang pertama, ini kalau belum terjadi karies nge, jadi mulai sekarang walaupun sudah terjadi karies juga sudah harus diatur cara makannya. Yang sebelah kanan di sebelah situ ialah dia nih ada grafik Bapak Stephen. Jadi Bapak Stephen ini bikin grafik di yang lurus itu adalah pH, yang bagian sini ini adalah pH dari rongga mulut anak. Lalu yang ini adalah durasinya. Gitu nggih. Ketika anak makan pagi yang awalnya pH-nya tuh basah, dia bisa berubah menjadi pH asam. Kan sebelumnya cuci tangan dulu, lalu dipantau berat badannya apakah dia underweight atau overweight, lalu tidak lupa ada aktivitas fisik dan juga pemakaian gula, garam, lemak ini dia sesuai dengan usianya ya. Oke, jadi jangan pemakaian gula, garam, lemak ini diberikan lebih banyak daripada usianya gitu. Dan tidak lupa minum air putih, karena air putih dia ini bisa membantu rongga mulut untuk mengembalikan pH menjadi basah, yang mana nanti kariesnya dia akan lebih terminimalisir untuk terbentuk pasti. Gigi belakang tuh dia akan ganti ketika usia 10 hingga 11 tahun gitu. Jadi nanti baru ganti gigi permanennya usia segitu. Jadi kalau ada lubang pasti harus dibersihkan gitu sebelum dia semakin dalam. Kalau semakin dalam, yang pertama dia biayanya lebih besar, tenaganya lebih besar, dan juga pasti anak juga agak kurang nyaman ketika. Nah, ini jadi nanti kondisi gigi-gigi itu penting untuk pembentukan ucapan pada anak. Jadi kalau satu komponen antara gigi, pipi, lidah, bibir itu nggak terpenuhi, pasti dia pengucapannya juga nggak terpenuhi. Kalau di anak usia 4 tahun, bicaranya masih sulit, artikulasinya kita nggak paham, itu dia udah alarm untuk bisa datang ke dokter spesialis anak untuk evaluasi lebih lanjut nih. Lalu kalau anak-anak ini cadel, sebelum dia hilang giginya, maka kemungkinan ketika dia dewasa akan terus cadel gitu. Tapi kalau misal anak ini udah mampu pakai bunyi yang tepat, setelahnya itu giginya hilang, gigi depan atau gigi belakangnya hilang, maka nanti ketika dia tumbuh gigi permanennya, harapannya harus dia sudah kembali pengucapannya ke semula gitu nggih. Yang sudah warnanya hitam atau merah, nah itu berarti sudah siaga atau waspada, harus kita perhatikan asupannya.
Nah, itu gizinya. Yang ketiga adalah kekebalan tubuh. Nah, musim sekarang lagi musim hujan nih Bapak Ibu, saya yakin pasti di mana-mana lagi musimnya batuk pilek. Anak saya pun juga gitu ya. Walaupun saya sudah belajar gizi ya, tetap aja bukan berarti kebal ya kan. Tapi memang pemenuhan gizi yang baik maka akan memperbaiki atau meningkatkan kekebalan tubuhnya. Bisa jadi tetap sakit flu, tetap sakit batuk, tapi mungkin durasinya tidak selama mereka yang kekurangan gizi. Pola makan itu tidak berpengaruhnya sekarang, tapi pengaruhnya nanti kalau sudah besar, kalau sudah dewasa atau sudah tua, gitu ya. Kebiasaan tadi sudah disampaikan, kebiasaan makan garam tinggi, seblak, mie instan, gitu ya, dan lain sebagainya. Garamnya tinggi, ya sudah nanti mungkin umur 30, 40 tekanan darahnya ya ikutan tinggi, gitu ya. Maka penting sekali menjaga jam tidur anak. Jadi hormon-hormon tubuh yang fungsinya untuk bertumbuh dan berkembang itu bekerja maksimal di malam hari. Spesifiknya biasanya ada di jam 10, jam 11 malam. Nah, tapi kan ada ya orang tua yang terus anaknya apa kalau bahasa Jawa itu ngacil atau begadang, suka begadang sampai tengah malam harus dijarke wae. Gitu ya, ada kan orang anaknya emang nggak mau tidur kok, tadi tidur siangnya kelamaan gitu. Loh, sekarang itu kalau menurut saya gitu ya, anak ini kan masih bisa dibentuk ya. Yang membentuk adalah orang tuanya. Maka tanggung jawab orang tua ketika anaknya kok maunya begadang, maunya cuma makan mie, maunya cuma makan permen, itu bukan salah anak. Kan anak itu diberi pilihan, tapi orang tua itu mengatur. Sampai nanti dia memang punya kemampuan untuk memilih sendiri atau sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tapi masa anak usia dini saya rasa adalah masa makanya masih bisa disetir lah bahasanya gitu ya. Tapi bagaimana komunikasinya, bagaimana mengaturnya, nah itu tugas orang tua atau tugas kita ini untuk memperhatikan. Nah, dan nggak apa-apa, itu kan sayur ada, lauk ada, nasinya ada. Tapi habis itu pertanyaannya, apakah tempat pengolahannya bersih atau tidak, perlu diperhatikan. Ya, jadi bukan misalnya melarang makan di luar, monggo, tapi perhatikan terkait dengan kesehatan dan keamanannya. Ya, itu perlu diperhatikan. Next. Oke. Mengapa perlu diterapkan si perilaku hidup bersih sehat ini? Pertama adalah mencegah gangguan kesehatan, ya, tidak mudah sakit, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah masalah gizi, konsumsi makanan yang baik yang bergizi seimbang, sehat, aman untuk mencegah masalah gizi. Jangan sampai makan asal makan gitu ya, ternyata tinggi gula, tinggi tepung, atau makan asal makan ternyata angin doang. Nah, ini anak-anak TK itu sukanya begitu tuh. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu sudah kadaluarsa. Kita sudah tidak pakai Bapak Ibu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita ganti atau dari ahli gizi itu sudah punya penerapan namanya gizi seimbang. Nah, jadi besok-besok tolong kalau ketemu guru-guru PAUD di luar sana masih ngomong 4 sehat 5 sempurna, direvisi ya. Sudah tidak ada, itu sudah kadaluarsa, sudah diganti dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini membahas sebenarnya mungkin yang kenapa kok 4 sehat 5 sempurna direvisi, karena di 4 sehat 5 sempurna itu menyempurnakan makan dengan susu, ya kan, 5 sempurna itu 5-nya adalah susu. Nah, di gizi seimbang itu tidak mewajibkan adanya susu, karena memang sejatinya susu itu bukan menu atau bahan makanan yang harus kita konsumsi setiap hari. Bisa kita ganti lewat menu-menu yang lain. Yang paling bawah, ya, dari semua zat gizi itu adalah makanan pokok. Makanan pokok apa kira-kira contohnya Bapak Ibu? Nasi, nomor 1 nasi kok ya Bu. Selain nasi apa ayo? Singkong, kentang, ya, jagung, ya. Nah itulah base atau ibarat kata itu bawahnya atau rangkanya supaya kuat itu adalah makanan pokok. Kenapa? Karena fungsinya sebagai sumber energi utama kita. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, yang pertama kali akan dibakar itu bensinnya adalah si makanan pokok atau karbohidrat. Ibarat kata kita tadi saya ibaratkan badan kita ini mesin. Habis itu karbohidrat, protein itu adalah bensinnya. Maka sayur dan buah atau vitamin dan mineral adalah olinya. Nah, itu kan kalau Bapak Ibu servis motor, servis mobil itu kan ini ya, tetap harus dipenuhi ya. Jadi nggak bisa tuh cuma milih isi bensin terus, lama-lama kan pasti ada yang rusak. Atau oli aja, bensinnya orang ya nggak bisa. Nah,
Nah, itulah gambaran kenapa kok sekarang diganti ke gizi seimbang. Semuanya harus terpenuhi, nggak bisa cuma dipilih salah satu. Nah, apalagi di anak-anak, biasanya masalahnya adalah nggak mau sayur dan buah. Iya sih gitu ya. Nah, lalu bagian atasnya lagi adalah lauk hewani dan nabati. Itu adalah sumber protein, fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Anak-anak itu butuh protein yang tinggi. Dan yang paling ujung, yang sekelumit sweetie gitu, itu adalah minyak, gula, garam. Tadi sudah dijelaskan juga kan Bu Dokter, hanya untuk perasa, bukan untuk sumber utama. Maka ibu-ibu nanti ya agak lebih berhati-hati. Kalau saya tuh karena gula, garam sama minyak itu fungsinya adalah hanya sedikit saja dalam tubuh kita, maka agak hati-hati. Tinggi gula, tinggi garam, makanan cepat saji, ya, yang tinggi minyak, yang goreng-goreng, yang asin-asin, itu perlu dibatasi. Jadi nggak cuma Bapak Ibu saja yang perlu pembatasan, tapi di anak-anak itu juga perlu pembatasan. Termasuk nih Bapak Ibu, saya sedikit menginformasikan karena informasi ini tidak terlihat. Ibu-ibu kalau suka beli jajanan di supermarket atau swalayan yang bungkus-bungkus, itu tolong diperhatikan betul bungkus-bungkusannya. Yang eyang-eyang kalau bisa pas belanja bawa kacamata ya yang. Soalnya tulisannya kecil bual, tidak bohong saya. Tulisannya itu kecil, yaitu tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu tulisannya super kecil, sampai tidak terbaca. Itu tidak hanya di makanan, di bumbu-bumbu masakan juga. Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Ya, itu tidak boleh dikonsumsi di bawah 5 tahun. Nah, maka Bapak Ibu perlu perhatikan kecenderungan makanan dikonsumsi yang disukai itu seperti apa. Sambil kita kenalkan makanan yang bergizi seimbang. Lalu kita perlu tanamkan kebiasaan makan dengan gizi yang baik. Caranya gimana? Cara paling gampang, Bapak Ibu harus menjadi role modelnya. Bapak Ibu ini adalah percontohannya. Maka tadi saya sampaikan loh, makan angkringan, sate, jeroannya sudah 5, minum minuman nutrisari pakai gula gitu ya, nggak mungkin nggak ditiru anaknya gitu ya. Maka silakan perbaiki pola makannya sendiri, pola hidupnya sendiri supaya anak-anak meniru. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang saya tahu ada di PAUD itu biasanya, dan sekarang mungkin kebantu dengan MBG, program makan bersama di sekolah. Itu merupakan salah satu upaya yang sangat baik sekali sebenarnya untuk kita memberi percontohan kepada anak tentang cara makan atau pilihan makan yang baik. Mau pakai tepuk 5? 4 aja. Baik, apa-apa dari saya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 4, tepuk 5. Nah, bonus. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, nyawanya dulu mau kabeh. Baik, terima kasih, luar biasa, masih semangat. Ini saya dari PCA Ampera Tengah, Semarang Selatan. Pertanyaan yang pertama untuk Bu Dokter. Pada saat usia anak belum pupa ya gitu ya, kemudian giginya berlubang, itu kan kebanyakan orang tua gini kurang memperhatikan, maka dibiarkan ditunggu sampai untungnya pupa. Nah ini sebaiknya bagaimana Dok? Tetap dibawa ke dokter gigi, tambal gigi, kan gitu jadi seharusnya gitu. Kemudian yang kedua Dok, ini tadi gigi yang terakhir, yang gigi permanen, ya itu tidak semua anak memang, tapi ada 1-2 tumbuhnya tidak ke atas, tapi ke samping. Lah ini faktor apa yang menyebabkan itu, atau dan lain sebagainya itu cukup pertanyaan dari saya. Bang, dia harus nunggu gigi permanennya kah dibiarkan saja? Tentu enggak, karena yang pertama gigi susu itu dia fungsi utamanya adalah dia menyiapkan jalur tumbuh dari gigi permanennya. Kalau dia giginya kropos, lama-lama kan tinggal
kan. Nah, itu sudah nggak ada jalur gigi permanen buat tumbuh. Nanti akibatnya dia yang pertama tumbuhnya tuh bisa miring, yang kedua dia bisa juga nggak punya daya untuk tumbuh gitu. Jadi malah dia nggak bisa tumbuh, jadi penyakit di dalam tulangnya gitu. Jadi yang pertama ketika ada lubang sekecil apapun ditambalkan dulu. Setelah ditambal, apakah boleh dibiarkan? Enggak, tentu harus tetap disikat 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dia sebelum berangkat sekolah, sama malam sebelum tidur gitu. Dan juga mempraktekkan untuk pola makan yang disiplin juga kayak gitu nggak Ibu. Lalu untuk yang kedua, dia gigi yang belakang tumbuhnya miring, itu kemungkinan besar ya tadi karena gigi yang susunya pasti udah ada lubangnya. Yang pertama, kalau dia udah ada lubangnya, biasanya rahangnya itu akan menyempit. Dia pertumbuhan rahangnya nggak optimal. Ketika rahangnya menyempit, otomatis juga gigi penggantinya ini keluarnya juga nggak ada tempatnya kan, nggak ada ruangannya. Maka dia kalau dia bisa tumbuh, dia pasti nyari jalur lain. Jalurnya yaitu lewat ke arah, biasanya ke arah pipi tumbuhnya kayak gitu. Nggih, jadi memang kasihan juga anaknya, mempengaruhi cara makan, estetik juga, bentuk mulutnya, sama dia nanti ada kebiasaan ngunyahnya yang jelek juga. Saya dari perwakilan dari TKA 04 wali murid ya. Pertanyaan saya ke Ibu Dokter. Yang pertama adalah terkait gigi. Gigi itu kan ada masa di mana gigi itu mau lepas. Nah, kadang-kadang itu diotek-otek ya bahasa Jawanya. Diotek-otek itu terlalu lama dan anak merasa sakit. Gitu. Nah, kita harus intinya mencari solusinya adalah mau tidak mau dicabut. Gitu kan. Tetapi ada ketakutan dari kita sendiri sebagai orang tua terkadang mana gigi yang waktunya tepat untuk dicabut, mana yang nggak boleh. Nantinya dampaknya takutnya adalah ke saraf, ke ini dan lain sebagainya. Itu ketakutan kita sebagai orang awam ya. Nah, untuk yang kedua adalah ketika gigi di bagian gigi geraham ya. Gigi geraham itu sudah usia 8-9 tahun itu sudah mengalami bolong yang intinya sudah parah begitu ya. Nah, untuk itu langkah kita sebagai orang tua sebelum kita pergi ke dokter gigi begitu ya, di rumah kita sebaiknya seperti apa menunggu agar intinya sampai gigi pengganti itu tumbuh. Nah, apa dampaknya ketika mungkin sebagian ada yang sudah kropos terus kemudian masih ada akarnya tuh di dalam, otomatis kan akan mempengaruhi tata rahang dan lain sebagainya. Mungkin yang bawah nanti jadi rahang atasnya jadi ke bawah atau seperti apa. Nah, kemudian ketika tidak rapi, kerapian daripada tumbuhnya gigi, apakah itu akan mempengaruhi suara anak ataupun intinya bahasa dan lain sebagainya? Tentunya harus sesegera mungkin untuk dibawa ke dokter gigi, karena ketika gigi dewasa ini udah berlubang, lubangnya udah besar, nanti kemungkinan dia ada untuk diambil giginya. Kalau dia udah diambil, otomatis udah ompong di usia yang masih sedini itu gitu. Nantinya pasti dia berpengaruh ke pengunyahan dulu. Pertama, pengunyahannya dia nggak maksimal, lalu nutrisinya dia nggak bisa menyerap maksimal karena gigi geraham pertama itu gigi permanen ya, gigi dewasa itu adalah gigi yang ukurannya paling besar. Dia adalah tonggak dari seluruh gigi dan juga dia ini fungsi pengunyahan maksimal ada di gigi tersebut. Jadi kalau gigi itu udah hilang, otomatis gigi-gigi sebelahnya ini turun karena dia nggak ada yang megangi gitu. Gigi-gigi sebelahnya itu akan jatuh. Terus habis gitu, yang kedua pasti dia penyerapan nutrisinya nggak maksimal gitu. Nanti otomatis tumbuh kembangnya dia juga nggak bagus. Dia nggak bisa mencapai tumbuh kembang anak yang ideal gitu. Kalau dia masih gigi susu, kemungkinan dia masih ada penggantinya. Namun kalau dia udah lubangnya besar dan sudah menyebabkan rasa sakit, tetap harus ke dokter gigi. Karena kalau dia cuma dirawat di rumah aja, dia cuma bisa
sakitnya aja, bukan penyebabnya. Karena kalau gigi dia beda kan sama kayak sakit lainnya. Sakit lainnya bisa diobati dengan obat-obatan. Tapi kalau gigi dia harus ada tindakan gitu. Kalau anaknya takut gimana? Fungsi dari orang tua di sini harus hadir. Anak harus merasa aman, nyaman, dan percaya sama orang tua. Jadi orang tua bisa mempengaruhi, bisa menginfluence, bisa lewat tontonan ataupun buku-buku tentang kesehatan gigi terlebih dahulu, pelan-pelan, terus diajak ke dokter gigi. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan untuk dokter gigi sama ibu ahli gizinya. Pertama untuk dokter giginya dulu. Saya punya anak usia 6 tahun di mana giginya itu udah caries 2 yang depan, sampai akarnya itu sudah menonjol keluar. Waktu saya bawa ke dokter giginya menyampaikan bahwa nunggu akar gigi yang baru itu keluar. Tapi anaknya ada kendala di mana waktu dia pertumbuhan gigi yang pertamanya itu agak lambat. Nah, ini yang saya tanyakan, untuk merangsang pertumbuhan gigi barunya itu seperti apa dengan kondisi yang gigi gusinya udah keluar sedikit dan kariesnya udah mepet banget. Itu rangsangannya seperti apa? Lalu ini yang mau saya tanyakan lagi ke ibu ahli gizinya itu begini Bu. Sekarang kan yang dijelaskan tadi kan ada pemenuhan gizi termasuk buah dan sayur kan sebagai pengenal dan pendamping. Tapi bagaimana dengan kondisi buah sekarang yang sudah banyak rekayasa genetiknya, di mana buah itu lebih banyak yang manis banget, sementara anak-anak tidak suka yang tidak manis. Itu juga menjadi kendala juga sebagai orang tua. Lalu anak secara kurva KMS sudah dibatasi jauh, tapi anak itu kondisinya kecil, tapi kalau untuk timbangan dia sudah aman. Dan anak tipe yang makan ya saya kasih lengkap, tapi anak akan lebih picky ke ayam lele seperti itu terus. Tapi untuk sayur, nasi semuanya masih sesuai, sarapan masih sesuai, jam tidur juga sudah sesuai maksimal di jam 9 malam. Sama satu lagi Bu, ada kondisi anak yang terlihatnya itu kecil tapi beratnya banyak atau sebaliknya. Itu yang jadi pertanyaan saya, itu pemberatnya itu di mana? 6,5 biasanya gigi depan atas memang sudah ganti, cuma dilihat dulu dari dia gigi bawahnya. Gigi bawahnya udah ganti belum yang depan. Ketika dia udah ganti, insya Allah yang gigi atas memang sudah waktunya ganti. Cuma kalau kita lihat kalau ada riwayat gigi susunya ini dia lebih terlambat, jadi nggak pas 6 bulan awal dia tumbuh, dia keluar, kemungkinan untuk gigi permanennya juga akan lebih terlambat. Ya betul, jadi lebih terlambat. Cuma terlambat di sini kita nilai dia kalau masih dalam rentang waktu 6 bulan sebelum ataupun setelah waktunya itu masih dinilai aman, kayak gitu. Namun karena melihat kondisinya itu tinggal sisaan akar dan juga akarnya dia udah keluar, langkah pertama adalah konsultasi ke dokter gigi dulu. Biasanya kita foto ronsen buat melihat gigi penggantinya itu udah sedekat apa. Kalau memang sudah dekat, biasanya kita bantu buat diambil karena pasti kondisi anak juga nggak nyaman dengan kondisi akar yang dia keluar. Biasanya cenderung ada sariawannya juga di balik bibir bagian dalam juga, pasti sering sariawan. Terus untuk pengunyahan dia gigit makanan, fungsi dari gigi depannya ini nggak jalan gitu. Terus fungsi penelanan lidahnya ini pasti akan cenderung untuk ke depan lidahnya. Jadi harusnya kalau kita nelen dewasa lidah ini ada di langit-langit. Kalau dia kondisinya gigi depannya hilang, pasti dia lidahnya masih di antara gigi. Yang pertama mungkin dikenalkan dengan buah-buahan, cuma potongannya dia yang lebih besar, kayak pir, apel, dipotongnya dia yang lebih besar. Jadi dia ada kemampuan buat gigit-gigit, kerikit-kerikit kayak gitu. Otomatis dia stimulus rahang dan juga gusinya jalan gitu. Lalu selanjutnya dia juga boleh dikenalkan
daging sapi yang agak alot itu, karena dia sebenarnya butuh protein juga yang paling penting sebenarnya kayak gitu. Nanti mungkin untuk gizinya bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Ibu Firda. Saya ringkas tentang buah yang sudah mulai muncul rekayasa genetik. Yang kedua adalah pilihan protein hewani, sama tentang kok ada anak kelihatannya kecil timbangannya gede gitu ya. Yang pertama tentang buah rekayasa genetik. Ibu-ibu tidak dipungkiri kalau ngomongin produk-produk makanan itu makin kesini teknologi berkembang sangat pesat sekali, sampai ya ada bahan-bahan sebenarnya nggak usah ke buah, tidak sebelum ke buah sebenarnya ya. Ibu tiap hari makan tempe nggak? Tempe itu terbuat dari kedelai. Kedelainya dari mana? Ayo. 80-90% kedelai Indonesia itu datangnya dari Amerika. Dan kedelai Amerika itu hasil rekayasa genetik sebenarnya. Ya, makanya saya itu sebagai ahli gizi yang suka mempopulerkan pangan lokal, kadang mau ngomong tempe pangan lokal, tapi ya soko Amerika kedelainya. Ya, tapi ya sudah gitu ya. Terkait dengan rekayasa genetik sebenarnya ibu-ibu, ya memang banyak pro kontranya. Tapi sepengetahuan saya terkait dengan teknologi rekayasa genetik itu berdasarkan hasil penelitian yang sudah berulang-ulang, yang mana juga sudah diperhatikan terkait keamanan pangannya. Itu yang pertama. Jadi di semua bahan-bahan makanan atau produk makanan yang di situ ada rekayasa genetik itu biasanya sudah dipastikan terkait keamanan pangannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa kelompok usia atau mungkin mereka yang mungkin punya kondisi khusus sehingga tidak bisa konsumsi. Contohnya adalah mereka-mereka dengan anak berkebutuhan khusus yang biasanya tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi ini karena biasanya akan menstimulus kondisinya. Begitu. Terkait dengan buah, kalau mungkin ibu-ibu punya kecenderungan untuk tidak ingin konsumsi yang ada rekayasa genetiknya, tips dari saya adalah yang pertama, utamakan konsumsi buah-buahan lokal. Pisang tuh mahal, kita aja kayak bosen ya. Nah, itu bisa diutamakan, pisang, pepaya, atau kita kenal dengan buah-buahan tropis. Kalaupun mungkin pengen buah-buahan yang sekarang tuh kebetulan buah-buahan juga banyak yang impor ya, anggur muscat tuh, ada yang nggak pernah? Pernah sama Shine Muscat ya kan, harganya murah, bola manis pula gitu ya, tapi itu buah impor gitu ya. Nah maka penekanannya kalau monggo ini sebenarnya pengenalan buah itu yang utama. Terus kok khawatir dengan rekayasa genetik atau mungkin impor itu kan perpanjang sekali proses distribusinya sehingga pasti ada pengawet dan lain sebagainya. Maka saya sarankan ya silahkan dikenalkan atau kembali kita ke buah-buahan lokal. Kita tuh nggak kesulitan kok milih buah lokal, banyak pilihannya dan rasanya manis-manis juga. Pepaya itu kan ya manis-manis ya asal kita pintar milih. Pisang apalagi dan seratnya tinggi. Saya setuju dengan Bu Dokter bahwa ketika di usia ini anak-anak itu harus divariasikan terkait dengan protein hewaninya. Pertanyaannya ketika anak hanya milih ayam lele gitu, sering jajan di pecel lele. Bercanda ya Bu. Mungkin solusinya kalau saya adalah ngomongin mengenalkan makanan pada anak, biasanya yang pertama kali mereka kenal adalah tekstur. Nah, maka ketika mungkin kalau misalnya langsung di potongan daging sapi yang potongan kotak-kotak atau potongan rawon mungkin dia terlalu berat, mungkin ibu bisa perlahan ganti dulu dengan yang bentuk daging giling. Daging giling dia bisa menerima, maka mulai dengan potongan-potongan kecil hingga potongan-potongan besar. Kalau mulai dengan stimulasi mau di PKP kan dalam bentuk empal ya monggo gitu. Jadi intinya adalah mereka itu butuh beradaptasi dengan tekstur. Jadi biasanya kita tetap kenalkan supaya nanti terus jangan sampai ketika anak besar gitu ya, aku nggak suka makan daging sapi gitu. Karena mungkin kita saat di usia 5-6 tahun ini kita yang terlalu permisif dengan anakku gak seneng sapi ya usah tak kayak sapi gitu, jangan sampai. Jadi kita berusaha gitu karena anak udah mulai memilih dan kita wajib mengenalkan gitu. Kalau lihat timbangan naiknya cuma sedikit, anaknya sehat gitu, maka saya selalu menekankan yang penting kurva. Bapak Ibu saya yakin sudah kenal kurva itu dan pasti jadi alat pantau. Kurvanya bagus sudah, Bapak Ibu jangan overthinking. Itu yang pertama. Terus kaitannya dengan kok bisa badannya kelihatan kecil tapi kok timbangannya bagus. Kalau di ilmu gizi Bapak Ibu, timbangan itu hanya melihatkan berat badan. Tapi di dalamnya atau lebih dalam lagi ada yang namanya komposisi tubuh. Badan kita ini beratnya 50 kilo. 70% itu isinya air, cairan tubuh. Baru terus nanti ada massa otot sama lemak. Nah, itu yang membedakan.
Jadi beratnya sama-sama 50 tapi kok kelihatan beda, atau kok beratnya sama-sama 15 kilo tapi kok tampak beda. Komposisi tubuhnya yang membedakan. Lemaknya berapa persen, ototnya berapa persen, mungkin tampak kecil tapi kok timbangannya terlihat berat. Berarti ototnya dia banyak, masa ototnya. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya salah satu wali murid dari TKA Aba 04. Di sini saya ingin menanyakan tentang gigi saja dulu, karena kebetulan gigi anak saya, kebetulan di sini gigi anak saya kembar, Bu Dokter. Jadi di salah satu anak saya tuh ada yang giginya sampai bolong besar dan dalam. Kemarin sudah dari dokter gigi, jadi saat itu ditambal. Dapat 1 minggu kurang lebih, tiba-tiba buka. Nah, saya ke dokter gigi lagi, ini kenapa? Betul Pak Dokter ya, Pak Dokter kok giginya bengkak lagi padahal sudah ditambal, sudah dibersihkan. Akhirnya tambalannya dibuka lagi dan dibersihkan lagi, lalu ditambal lagi, sehingga yang namanya gigi lepas pasang tambal kan makin besar lubangnya. Itu sangat besar sekali. Nah, dapat beberapa hari yang lalu itu giginya terasa sakit lagi, cuman saya takut lagi kalau dibongkar, kasihan gitu kan. Nah, waktu itu saya pernah tanya, Pak Dokter, kalau semisal giginya makin besar, tambalannya makin parah, kalau dicabut itu bagaimana ya? Cuma dokternya bilang, tidak boleh, karena gigi geraham itu di umur 10 tahun baru ganti. Nah, yang saya tanyakan, kenapa alasannya, kenapa harus menunggu gigi itu sampai umur 10 tahun untuk geraham? Gitu. Dan juga saya ingin tahu, Bu Dokter, untuk skema kapan sih gigi seri ini akan ganti, di umur berapa? Gigi susu ya, terus gigi yang pokoknya gigi susu dari seri, taring sampai ke geraham, sehingga kami tahu dan mencegah adanya namanya gingsul gitu. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya dia lubangnya udah cenderung besar dan dalam. Tentunya perawatannya biasanya nggak cuma 1 kali perawatan, namun itu tergantung dari kondisi klinisnya, beda-beda karena dia ini tingkat kedalamannya juga beda, tergantung yang ada di gambar tadi. Dia sebatas enamel kah, sebatas dentin, atau udah masuk ke bagian akar, kena ke sarafnya gitu. Kalau dia dibersihkan, apakah semakin lubangnya besar? Tergantung. Jadi yang kita bersihkan adalah hanya yang terkena karies sebenarnya. Jadi kalau yang dia giginya coklat-coklat, terus kalau dibersihkan lunak, itu kariesnya gitu, karena gigi harusnya dia keras, dia nggak lunak gitu. Jadi kalau dibersihkan dia tambah besar lubangnya, berarti itu karena kariesnya yang memang dia semakin besar gitu. Kalau dia udah ditutup, dia sakit lagi, kemungkinan infeksinya udah sampai ke bagian sarafnya, udah sampai ke akarnya. Tentunya perawatannya nanti lebih advance, dia lebih panjang perawatannya. Kita lihat dulu dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan gitu. Lalu kenapa kok nggak boleh diambil dulu? Dia kalau geraham susu itu baru ganti sekitar usia 10-11 tahun. Tergantung dia yang geraham kecil atau geraham besar. Kalau dia belum ganti, udah diambil, pertama dia fungsi pengunyahannya nggak dapat gitu. Terus yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, pasti dia untuk gigi penggantinya dia nggak dapat jalur, karena gigi susunya tuh pasti dia geser. Gigi teman-teman sebelahnya itu dia geser, nutup jalur buat gigi penggantinya tumbuh. Otomatis dia kalau tumbuh dia mepet-mepet, ataupun malah dia nggak punya tempat untuk tumbuh. Nantinya pasti perawatannya semakin panjang. Makanya sebisa mungkin kita pertahankan gigi susu. Gigi seri yang atas dia tumbuh duluan gitu. Baru nanti gigi selanjutnya, gigi seri sebelahnya, lalu gigi taring, dan juga geraham kecil serta geraham besar. Lalu kalau yang di sheet itu adalah dia lepasnya kapan? Kalau yang pertama pasti lepasnya dia yang bawah dulu, depan bawah, tapi biasanya overlapping sama depan atas. Itu di usia 6-7 tahun. Cuma kita harus lihat kalau dia kok usianya 7 tahun tapi gigi depannya belum lepas, Dok. Kita lihat dulu gigi permanen geraham belakangnya, dia udah tumbuh atau belum, atau masih berupa gusi aja, kan ada pet gusinya, cuma bantalan gusi aja, atau udah tumbuh. Kalau udah tumbuh berarti kemungkinan setelah ini baru
depannya. Kalau belum, berarti dia harus dievaluasi yang Graham pertamanya itu, yaitu tadi dengan pola makannya seperti apa, teksturnya seperti apa, kayak gitu ya. Pertama, dia giginya harus nggak ada yang berlubang dan gantinya sesuai dengan usia gitu. Kalau dia gingsul tuh biasanya digigit taring ya Bu, digigit taring, jadi yang gigi susunya nih pasti udah ada lubangnya duluan gitu. Jadi gigi taringnya nggak punya tempat, dia tumbuhnya lebih ke arah bibir gitu nggih. Kedua aspek ini sangat berkaitan dan perlu diperhatikan secara berkesinambungan melalui pola perawatan gigi yang tepat, pola makan gizi yang seimbang, serta pembiasaan perilaku hidup sehat. Tentunya orang tua sebagai uswatul hasanahnya, yakni yang menjadi contoh teladan yang baik untuk anak, baik dari sisi perawatan gigi maupun asupan gizinya. Semoga paparan yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber dapat menjadi dasar penguatan dan peran kita bersama, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun tenaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Saya moderator dalam memandu acara, mohon maaf jika ada kata yang tak tertata, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ke Satu, dua, tiga. Nanti untuk selanjutnya